Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu R. Ismail, peserta Latsar CPNS Angkatan 5 tahun 2025. Formasi penghulu ahli pertama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait learning journal pengalaman pembelajaran yang saya pelajari selama di agenda 1. Pada agenda 1 ini, kita mempelajari 3 topik penting yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dan suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari wawasan kebangsaan adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat semangat nasionalisme, dan menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini tidak dapat dipisahkan dari 4 konsensus dasar kebangsaan yang menjadi fondasi bagi kehidupan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian materi kedua yang kita pelajari adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara dapat diartikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini terdapat 5 nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir mempunyai kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Materi ketiga yang kita pelajari adalah analisis isu kontemporer. Dalam materi ini diuraikan beberapa isu strategis kontemporer, diantaranya korupsi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, terorisme, dan radikalisme. Bahkan sampai isu SARA seperti yang sedang hangat dibicarakan, yaitu adalah pengerusakan tempat retreat umat Kristiani oleh beberapa oknum serta isu-isu nasional lainnya. Selain dari analisis isu-isu nasional, bagian penting dari materi ini yaitu kita belajar terkait bagaimana menganalisis isu-isu kontemporer yang ada di dalam dunia kerja, tempat kita bekerja, serta yang berhubungan langsung dengan apa yang menjadi isu-isu kontemporer yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari kita sendiri dengan menggunakan beberapa teknik analisis isu. Dalam penjelasannya, sebuah isu tentunya memiliki komponen penting yaitu fokus dan lokus. Fokus sendiri adalah pokok permasalahan utama yang menjelaskan apa isu yang ingin diangkat, mengapa penting, dan bagaimana dampaknya. Sedangkan lokus sendiri adalah tempat atau unit kerja terjadinya masalah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan isu yang ada, kita dapat melakukan analisis dengan beberapa teknik, yaitu teknik APKL dan teknik USG. Teknik APKL sendiri adalah metode analisis sederhana yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu isu untuk membantu memastikan bahwa isu yang dipilih benar-benar relevan, penting, berdampak luas, dan dapat ditangani. APKI sendiri merupakan akronim dari aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Kemudian setelah kita menganalisis 5 isu kontemporer menggunakan teknik analisis APKL, berikutnya yang dipelajari adalah teknik USG. Teknik analisis USG digunakan untuk menilai prioritas sebuah isu. USG sendiri itu terdiri dari 3 aspek penting. Yang pertama urgensi, yakni mendesak atau tidaknya isu untuk diselesaikan. Yang kedua seriousness atau seberapa besar dampak isu tersebut terhadap pelayanan, instansi, atau masyarakat. Yang ketiga adalah growth, yakni potensi perkembangan isu jika tidak segera diintervensi. Setelah dilakukan penilaian menggunakan teknik USG, diperoleh gambaran bahwa isu yang dianalisis memiliki tingkat kemendesakan tinggi, dampak serius, serta potensi perkembangan signifikan jika tidak segera ditangani. Dengan total skor tertinggi, maka isu tersebut layak diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti. Selain teknik analisis isu APKL, kemudian disaring lagi melalui teknik analisis isu USG, kemudian juga kita mempelajari analisis core isu
yang menggunakan metode diagram fishbone 6M, yaitu man, material, machine, methods, money, and market. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam Learning Journal. Pengalaman pembelajaran di agenda 1 ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.